Okey guys, kalau kita tengok pemain naturalisasi Indonesia, kau tengoklah dia punya profil. Macam ni pun boleh lepas kat FIFA ke? Macam tak masuk akal guys. Yelah. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman semua. Terima kasih kerana hadir di channel saya. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk konten yang lebih menarik selepas ini. So guys, baru-baru ni kontroversi yang sangat hangat antara FAM dengan FIFA, yang mana FIFA dah ban 7 pemain warisan Harimau Melaya. Dan ada di media sosial, saya ternampak tentang orang Indonesia yang mengajarkan tutorial naturalisasi kepada Malaysia. Jadi dengan ikut cara ni, mungkin untuk kena ban oleh FIFA mungkin susah sikit. Dan sekiranya ada orang yang report dekat FIFA, mungkin FAM boleh counter balik report yang dibuat oleh individu-individu tertentu. So jom kita saksikan dan ambil pengajaran daripadanya. Okey guys, kalau kita tengok pemain naturalisasi Indonesia, kau tengoklah dia punya profil. Macam ni pun boleh lepas kat FIFA ke? Macam tak masuk akal guys. Yelah, anak angkat FIFA katakan, mau tak lepas macam ni. Tak heran aku. Betul tak? Gambaran hitam putih, lepas tu kakek. Macam tu aja. Something wrong. Something wrong in FIFA, Papi. Okay guys, adios. Bye-bye. So guys, berdasarkan video ni, abang ni sebenarnya macam tak puas hati dengan negara Indonesia. Sebabnya proses naturalisasi tu nampak simple dan mudah diluluskan. Dan kita nak tahu betul ke apa yang abang ni katakan. Kita akan kupas dalam video ni. Sebab banyak saya nampak video menunjukkan proses naturalisasi yang telah dilakukan oleh PSSI untuk menaturalisasikan pemain timnas Indonesia. Dan saya nak juga minta maaf dekat abang ni, sebabnya mungkin abang ni hanya sekadar tak puas hati. Sebab yalah kan, sebab isu tengah hangat, mungkin dia meluahkan rasa ketidakpuashatian dia dengan mengatakan sedemikian. Naturalisasi pemain keturunan dalam sepak bola melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pemain harus memenuhi syarat kewarganegaraan ganda atau memiliki hubungan darah dengan negara yang ingin mereka wakili. Selanjutnya, mereka mengajukan permohonan naturalisasi kepada otoritas pemerintah setempat dengan dokumen yang valid. Proses hukum dan administrasi kemudian dilakukan untuk memeriksa keabsahan naturalisasi. Federasi sepak bola negara bersangkutan juga harus menyetujui naturalisasi tersebut, seringkali dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Setelah disetujui, pemain diberikan status sebagai pemain internasional untuk negara tersebut dan dapat membuat debut mereka dalam pertandingan yang diakui oleh FIFA. Beberapa negara memiliki aturan tambahan terkait naturalisasi, seperti batasan jumlah pemain naturalisasi di tim nasional atau persyaratan pengalaman bermain di tingkat domestik. So guys, ni merupakan proses naturalisasi di Indonesia. Pertama, apa yang ada dalam video ni, dia bagi tahu adalah pertama, mesti ada hubungan darah dengan warga negara Indonesia. Dan kalau tak ada darah ataupun asal-usul dari Indonesia, rasanya tak boleh nak mohon naturalisasi. Dan ini benda yang paling penting, iaitu darah keturunan. Ada darah keturunan warga negara. Dan keduanya adalah kena melakukan permohonan. Maksudnya, mungkin kalau dekat Indonesia, boleh buat permohonan. Dan selepas tu, kena buat macam-macam lagi. Dia perlu siapkan 5 proses ni, barulah dia boleh melakukan debut untuk timnas yang diwakilinya. Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Okey guys, ini merupakan proses sumpah naturalisasi setelah siap melalui proses naturalisasi. Melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk,
dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas untuk yang beragama Kristen. Kiranya Tuhan menolong saya. Okay, so guys, proses yang paling penting adalah mengangkat sumpah. Sebab apa? Mengangkat sumpah ni adalah mengaku bahawasanya diri kita ni sepenuhnya kita serahkan jiwa dan raga kita untuk negara yang kita dah pohon kewarganegaraan. Macam Malaysia, kalau kita dah angkat sumpah, kita kena serahkan jiwa dan raga kita kepada Malaysia. Dan kalau kita dekat Indonesia, kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Indonesia. Dan proses angkat sumpah tu sebenarnya sangat penting kerana di situlah sebenarnya bermula jati diri seorang warga negara. Banyak yang mengira proses naturalisasi pemain sepak bola berjalan singkat dan sederhana. Faktanya, jalan yang ditempuh cukup panjang dan penuh tahapan. Di Indonesia, naturalisasi dimulai dari rekomendasi federasi, lalu harus melalui kajian berbagai lembaga negara, persetujuan DPR, hingga keputusan presiden. Semua tahap ini memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar layak, baik dari sisi kemampuan maupun komitmen untuk membela merah putih. Proses yang ketat ini juga menjadi bentuk tanggung jawab agar naturalisasi tidak hanya soal memperkuat tim, tapi juga soal menjaga martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Karena itu, mari kita hargai setiap langkah yang dijalani dan terus dukung upaya bersama demi menghadirkan tim nasional yang semakin kuat, berprestasi, dan membanggakan Indonesia. So guys, naturalisasi di Indonesia sangat berkualiti kerana apa? Pemain yang dicari itu adalah direkomendasikan atau dicadangkan oleh federasi. Maksudnya PSSI yang cadangkan. Kalau saya salah, betulkan saya di ruang komentar. Dan maksudnya apa? Player Indonesia ni yang naturalisasi, dia bukan sekadar hanya ambil di media sosial. Maksudnya kalau viral seorang player tu, contoh macam wakil Liverpool ke, wakil Barcelona ke, dia pun macam terus ambil. Tapi Indonesia tak. Yang dia lakukan adalah federasi itu sendiri yang cari, mungkin pergi buat kajian, mungkin berhubung dengan orang warga AFC, pergi keluar negara dan sebagainya. Dan proses ni juga tak mudah sebab bila dah ada calon tersebut perlu buat permohonan dan juga dibincangkan di DPR. DPR ni kalau dekat Malaysia di dalam parlimen. Dan bila diluluskan, maka pemain tu boleh mewakili negara timnas masing-masing. Cara efektif Indonesia mencari pemain naturalisasi berkualitas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memiliki pendekatan yang terencana dalam mencari dan merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Erick ingin memastikan proses naturalisasi dilakukan secara profesional dan tidak terburu-buru. Pemain yang dipilih harus benar-benar siap berkontribusi bagi tim nasional dan sesuai dengan kebutuhan tim secara taktis. Erick Thohir juga ingin mencari pemain-pemain muda yang potensial, sehingga naturalisasi bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Thohir juga menjalin komunikasi dengan pihak ST dan FIFA untuk memastikan proses naturalisasi sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari segi hukum dan administratif. Lalu, pemain yang dinaturalisasi harus melalui proses evaluasi performa di lapangan dan juga komitmen terhadap Indonesia. Erick menekankan bahwa pemain yang dipilih harus memiliki keinginan kuat untuk membela merah putih, bukan sekadar pemain yang mencari kesempatan bermain di tingkat internasional. So guys, ini merupakan
cara yang berkualiti yang Indonesia lakukan dalam menaturalisasikan pemainnya untuk bermain dengan timnas Indonesia. Pak Erick Thohir telah memilih pemain yang betul-betul berkualiti dengan melakukan kajian, dengan menganalisis taktikal macam mana play style player tersebut. Maksudnya adakah sesuai dengan tim Indonesia ataupun tidak. Dan yang paling saya kagum adalah tentang Omar. Omar ni merupakan satu pelaburan jangka masa panjang. Dan pemain-pemain naturalisasi Indonesia ni kebanyakannya adalah pemain-pemain yang sangat muda. Maksudnya bila pemain ni muda, pemain ni boleh bermain kekal lama relevan dalam bola sepak. Sebab orang muda kalau lawan dengan orang yang berumur 30-an ke atas, tenaganya tak sama. Maksudnya kekuatan kudrat tu orang umur 20-an lebih kuat lagi berbanding umur 30-an. Tapi tak bermakna orang berumur 30-an ni tak kuat. Sebenarnya kuat juga. Tapi dari segi psikologi, orang yang berumur 20-an ni lebih kuat berbanding dengan orang yang berumur 30 tahun ke atas. So guys, itu adalah merupakan tutorial naturalisasi yang telah diajarkan di negara Indonesia. Saya sangat tertarik dengan kagum, dan apa yang paling saya tertarik adalah dengan cara Indonesia memilih pemain. Sebabnya untuk nak pilih pemain ni, Pak Erick Thohir sangat disiplin dan sangat sensitif dengan pemain ni. Maksudnya dia track dulu player tu, dia tengok dia berhubung dengan sangat lama dan tidak hanya dalam masa yang singkat. Maksudnya dia approach player tu, dia kenal player tu, dia tengok game style macam mana, dan dia pun juga pergi dekat FIFA, mungkin tanya latar belakang player ni, maksudnya asal keturunan dia tu macam mana. So guys, naturalisasi Indonesia ni saya rasa sangat berkualiti, dan sekiranya anda kata ada negara-negara lain yang cuba untuk melaporkan isu naturalisasi Indonesia di FIFA, dan saya rasa Indonesia dapat menangkis balik dakwaan itu, kerana proses yang mereka buat ni memang sangat detail dan memang sangat terperinci. So guys, terima kasih kerana dah menonton. Kita jumpa di video seterusnya. Terima kasih.